Jadi kamu orang lah ya menjelaskan sama teman-teman di luaran. Yang disebut new normal itu begini loh kawan-kawan. Siap ya? Oke siap? Siap ya. Jadi kalau kalian membantu orang lain untuk sehat itu kan pahalanya tidak besar. Ya toh? Iya. Itu secara tidak langsung kita menyelamatkan orang dari sakit. Walaupun hanya sepele, cuma berkata, kamu pakai masker, kamu ini jangan terlalu dekat jaraknya, terus jangan terlalu keluar rumah kalau tidak ngumpul-ngumpul itu udah gak boleh, udah gak normal. Ya, karena kalau ngumpul pasti deketan pasti nyembur dong. Ya itu lagi disebut normal. Ya. Memang berat, ya. Tapi kita sama-sama. Kalau kita menganggap itu berat, itu bakal berat. Tapi kita anggap itu jadi enteng. Karena memang itulah yang itu kan bukan rombongannya Bapak itu. Ini kan dari sini, dari panduan dari dinas kesehatan yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan, kepala provinsi sampai dengan Kemenkes. Jadi bukan omongannya Bapak, bukan apapun juga, ya kan? Ini memang instruksi pemerintah dari pusat bahwa kita yang disebut new normal itu adalah melaksanakan yang tadi. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, terus. Nah, coba sekarang Bapak minta supaya semuanya mengerti. Random diacak. Coba ingat-ingat apa yang tadi Bapak lakukan. Jadi minimal itu yang kalian bawa pulang, ya. Oke? 4 aja deh. 4 aja new normal yang diminta pemerintah. Siapa yang bisa sebutkan? Ya. Sekarang Bapak minta yang paling depan. Ini paling keras ya. Silakan, siapa namanya? Rian. Silakan, hal yang wajib kita lakukan dalam era menuju new normal. Ya. 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 Siapa yang cuci tangan? Cuci tangan. Kasih tepuk tangan. Oke, bapak itu aja ya. Yang lain ingat semua kan? Masih ada yang merasa gak ingat? Kalau dia merasa gak ingat, coba dia ngomong sendiri di sini. Ya kan? Ayo siapa? Praktek. Ya, praktek. Nanti kalau ngomong sama teman udah lancar. Orang di depan teman sebelahnya kita aja bisa, apalagi cuma berdua bertiga. Nah, sekarang siapa yang mau coba? 4 kewajiban di dalam era new normal untuk pelajar dan mahasiswa. Silakan, siapa yang bisa? Ada? Masa cuma 1? Pojok. Siapa namanya? Adit. Hah? Adit. Silakan Adit. 4. Masker. Ya. Jaga jarak. Oke. Cuci tangan. Oke. Di rumah aja. Oke. Kasih tepuk tangan. Oke, itu aja dari Bapak. Ini ada poin penting yang sudah kalian serap. Selanjutnya saya kembalikan ke ini presiden. Silakan dipandu tanggung jawabnya mungkin sama Pak KPP. Ini Pak Dokter mau nanya apa aja boleh, ya. Yang kesehatan, ya. Jangan tanya harga bawah. Jadi kalau waktu yang ada sama kami itu kurangnya jam 8 sampai jam 10. Tapi kan ini tersedot dengan umpamanya Pak Sekolah Pak Stedo ya, ada sampai setengah jam gitu ya. Jadi kita mulai dari jam hampir jam 9. Ini apakah bukan dia mungkin masih luar ini? Apakah kalau sampai jam 10 pagi tinggal 18 menit lagi kita pakai untuk ya seperti dari awal kan saya bilang lebih enak kalau tanya jawab ya. Sebagai kami juga mengerti mana tahu umpamanya kita buka lah ini termin ini sekarang untuk termin tanya jawab ya. Artinya termin pertama kita buka lu 3 penanya pertama. Ya mungkin kalau mau siapa yang mau tanya silakan. Nanti kasih tahu namanya, kemudian umpamanya
Ya ini masuk kelas berikutnya ya. Kemudian juga apa yang pertanyaannya ya begini gitu ya. Jadi 3 pertanyaan pertama, jawab silakan. Gak ada. Atau saya tunjuk dari pojok sana 1, dari pojok sana 1, kemudian dari tengah 1. Nah, ayo silakan 3 pertanyaan pertama. Nah, Mario semua orang ini. ya, ayo silakan. Ayo. Ya, silakan. 1. 2 lagi. 2 lagi. Ayo, 3 pertanyaan pertama. Ayo Bapak catat. Ayo. Nanti yang nanya ini Bapak laporkan loh kepada Ya. Mas dari kepala sekolah. Nanti langsung. Ayo. Dari belakang nggak ada. Dari belakang sana ada yang bertanya. Gak apa-apa mau jalan kelas meskipun sedikit-sedikit tahu yang kita begini. Ayo. Dari depan ada. Ayo mungkin sambil bertanya silakan Mario. Mario ya namanya. Mario. Ya silakan. Ya. Ya enggak. Ini petanya enggak ada. Dan ini kan apa? Ini kan baru pertama ini kan jumpa ya kan? Pas baru ya sini lah kenalkan. Saya mau cuci mata pendidikan. Silakan. Ya, apa yang mau ditanya Mario? Yang mau tanya Pak, ini kan lagi pandemi COVID-19 ya kan? Apakah ini apa? Boleh di sana boleh mantap-mantap Pak? Maksudnya Ayo, apa yang mau ditanya? Orang tua kenapa tadi? buat orang tua yang di sana Pak, Hah? siapa tahu kan itu Siapa tahu mereka boleh cuci mata gitu. apa nih? Ini loh, Ya begini ya, saya juga apa kata sama kalian, etika juga ya. Saya juga kan dulu pernah guru SMA guru PTN. Sebetulnya SMP ke tingkat SMK itu sudah mulai apalah bahasanya, nanti seperti ini. Apa yang mau tanya ya? Jadi artinya, Pelan-pelan. jangan kita kan kayak di Jakarta sana langsung banyak kelompok tawuran. Waduh. Jangan diketawain, coba. Ya. Kalau yang ketawa saya catat namanya. Hapus. Pak, ayo silakan. Ya kan penanya ini apa? Kan tadi kan gara-gara di orang itu Pak ya. Pokoknya mau nanya, siapa tahu kan orang tua yang di sana, di luar sana kan lagi kepengen gitu kan, kepengenan. Apa orang tua saya gitu kan nggak tahu. Apa boleh Pak lagi musim kayak gini? Kepengen apa? Ya. Rasul gitu apa gimana? Oh gitu. Kok nggak bisa pertanyaan Apa-apa itu pertanyaan. Ya banyak itu. Iya.
nggak apa-apa ini bagus saja daripada kamu buka-buka HP nggak jelas. Ya, Tanya apa lagi nih dari? Ya, jadi ya pertanyaan Mario tadi artinya ya umpamanya udah tahu kita umpamanya sudah mengatakan kemudian penting masuk Mario kepingin umpamanya. Nah sebetulnya yang dijelaskan tadi memang bisa iya, bisa juga tidak. Ya, mengenai tadi konsepnya yang tadi kan jaga jarak, ya jaga jarak itu tadi protokol kesehatannya. Nah, kalau memang kita katakan iya, sebaiknya kedua orang tua itu bisa dulu. Diperiksa itu apakah dia positif, rapid test ya. Kalau satu tanpamanya ada yang positif, ya udah pasti kena nanti, karena terpapar itu kan kena satu ya jaga-jaga ya. Artinya apalagi mungkin kontak umpamanya apa ya udah pasti kena. Kita pernah lihat sekarang kan gitu kan, kalau umpamanya di televisi itu orang mengikuti hajatan aja pun rupanya nggak tahu di situ ada yang positif, pulang dari situ semua kena. Nah itulah coba, apalagi kalau umpamanya sampai kontak itu. Jadi pertanyaan tadi kalau kepingin tadi umpamanya orang tua kita bilang, tapi kan nggak enak ngasih ke orang tua ya. Artinya kalau memang jangan-jangan mau ngomong karena ya aku ya kebetulan ada di media dagang ini kemarin ada ditangkap di Jambi 15 pasangan rata-rata siswa pesta seks. Ya, jadi ini tak heran lagi sekarang akibat dari ini. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi itu bilang lah, kalaupun mau umpamanya ya mematuhi memang minimal diperiksa dulu di COVID namanya rapid test ya. Ya kalau umpamanya sama-sama negatif, ya silakan. Berarti kan nggak ada yang memaparkan, nggak ada dia terpapar. Tapi kalau umpamanya belum diperiksa, ya usahakan dulu lah enggak, karena nanti belum tahu siapa yang apa kena. Oke ya. Jadi begini ya. Secara hati-hati ya sama orang tua ataupun tetangga. Kalau memang kamu ditanya, tapi kalau kamu tidak ditanya nggak usah ya, karena kita masih muda. Jadi kalaupun itu memang pengen seperti itu ya, jadi sudah diucapkan sama kepala tadi bahwa sebaiknya menurut peraturan itu harus diperiksa dulu antara keduanya ada keterangan seksual. Namun kalaupun tapi kalau tidak, yang minimal kasih tahu kalau sedang dalam keadaan tidak sehat orang tersebut, orang tua tersebut, yang satu lagi hangat-hangat panas, yang satu lagi demam, yaitu berjangan, ya. Ataupun kalaupun yang kondisi fit, ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya tetap dibilang diperiksa dulu. Tapi kalaupun begitu, jangan sampai melakukan seperti itu orang tua itu dalam keadaan kotor, artinya nggak bersih, mandi dulu, gitu. Artinya kan bersih semuanya dari virus ataupun apa-apa dari luar rumah. Gitu. Itulah kita kalau harus itu ya. Jadi prinsipnya badan harus bersih dan sehat. Kira-kira itu. Tapi yang sebenarnya yang benar ya harus bisa. Oke, aman dulu ya. Kenapa? Tanya orang ngomong. Tanya orang ngomong. Kami mungkin ada yang mau dari juga. Ayo.
Ya, kita terbatas waktunya. Satu pertanyaan yang mana? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, enggak. Kalau narkoba, Silakan. ada di sini yang tersangka. Enggak ada lagi enggak? Betul ini enggak ada lagi ya? Nah, jadi kalau memang begitu, kami hanya menyarankan dan memerintahkan jangan hanya teori, tapi betul-betul dipraktekkan, ya. Karena kemungkinan kayak kita ini yang langsung berhubung masyarakat yang di tatap muka, kita ini adalah pelaku-pelakunya nanti, kami yang berhubungan dengan orang sakit. Jadi kalau umpamanya kalian memberikan materi, tapi ya nggak melaksanakannya juga, ya siap waktu mau kita ini kan gitu. Nanti sudah saya ceritakan atau saya ada diskusi dengan sekolah-sekolah bagaimana nanti umpamanya nanti teknisnya apakah ini sekolahnya bagi dua supaya betul-betul nanti kalau umpamanya tatap muka pun 15 orang pas lah untuk jaga jarak ini. Kalau ini nggak pas menjaga jaraknya ya Pak ya, nggak pas ini. Itu nanti kewenangan dari Pak Sekolah. Jadi itu ya. Kalau kalian yang sudah tahu apa itu protokol kesehatan itu, ya sudah ya. Artinya kami hanya mengharapkan kita ini juga sebagai betul melaksanakannya. Sama seperti yang bilang tadi, ya mungkin yang dikatakan normal itu, contohnya selama ini kita jumpa dalam tahun kita halaman, sekarang begini, ya jangan bilang sombong. Kita sombong kali sekarang kayak gini aja kita jangan kan. Dulu kan ya halaman, ya sekarang ya jumpa dengan pasangan juga. Mereka harus terima, jangan bilang sombong banget sih. Nyala aja nggak mau, enggak. Karena begitu. Kemudian contohnya dulu ini sama kita ini masker ini sangat asing dulu ya. Asing seperti Pak Dik tadi. Sama kayak seperti dulu kita waktu itu kita pakai sepeda motor pakai helm kan dulu tanggung dulu ya. Waktu dulu penerapan helm dulu kan. Tapi karena udah peraturan, ya udah biasa ya mau kemana-mana nih sepeda motor udah bawa helm. Walaupun nggak ada lagi ya. Sama kayak ini. Ini pertama-tama pakai masker ini agak susah ya. Ngomong tapi lama-lama sih memang ada sih kriteria masker ini ya. Gaya ini memang agak ya terhambat ngomong, tapi memang ya nanti kriteria yang bagusnya itu harganya juga. Harganya juga nanti menentukan dari umpamanya fleksibilitasnya. Jadi yang penting ya itu dulu. Yang kedua, nah nanti ya sekolah tadi sudah bilang kami akan umpamanya sebelum masuk ke kelas 8 enggak harus di suhu. Nah dulu kan nggak ada tuh kan. Nah kemudian juga sudah suhu cuci tangan. Sebetulnya ini konsep-konsep dari perilaku hidup bersih dulu tadi yang harus diterapkan sekarang. Kemudian nanti ya pasti ada sanitizer, kemudian juga pulang sebelum jumpa dengan adik ataupun orang tua ya mandi dulu. Artinya karena kita sudah dari luar atau kita membawa virus dari luar itu. Saya rasa itu aja penekanan dari saya. Jangan asal tawari tapi terapkan. Ya, terapkan itu adalah untuk memutuskan rantai pemaparan supaya seperti yang tadi kita ini hijau. Ini
Nah sekarang Bapak mau nanya, kenapa sih kok salaman itu sebaiknya dihindari? Dan ya itu dulu, kenapa kok salaman itu dihindari? Nanti udah nggak salaman, nggak tahu artinya itu apa. Siapa yang bisa jawab? Ini pada nggak tahu sebabnya atau memang nggak mau jawab? Kenapa nggak boleh salaman? Terus tahu dong alasannya. Kalian kan bilang tadi nanti sama kawan, jangan salaman gini aja. Kalau ditanya sama kawannya, kenapa nggak boleh salaman? Apa jawabannya? Karena apa? Apa? Ya, betul. Karena virusnya virus yang dengan bakteri beda virus dengan bakteri. Betul jawabannya. Dia caranya benar. Jadi karena di tangan misalnya ini bapak nih ya, Ini udah dua video ini. OTG kan orang tanpa gejala. Siapa berapa? Bapaknya habis karena tadi gatel, gatel. Nggak tahu mau pusing. Apa? Ya toh? Kalau sekarang bapak salaman dengan kamu, tidak toh virusnya? Ngerti? Itulah cara kenapa kok cuci tangan apa? Salaman itu dihindar. Dia udah tahu ya alasannya? Masih ada yang nggak tahu? Ini gemboknya. Kalau ditanya orang bisa, kenapa kok nggak boleh? Itu gemboknya. Ini Yang kedua, tuh. sama juga. Kenapa kok harus Dari pintu ini. cuci tangan? Dan kenapa cuci tangannya harus 6 langkah? Ya, kenapa harus cuci tangan? Siapa yang bisa jawab? Iya. Kalau udah kita cuci tangan, virusnya udah hilang. Kamera penuh. Kalau kita masuk lagi di rumah, dari rumah, Iya. kita kalau mau masuk rumah buka pintu ini toh, buka pintu rumah itu kan ada kayak gitu ya. Nanti ada kita pegang itu juga. Padahal kita dari luar sana habis kontak sama kawan yang terkena virus. Sampai rumah kita buka, ada kita pulang juga, atau dia habis dari makan dari rumah mau keluar, mau ke teras lah, dia buka. Jadi dia tenang. Makanya kalau kita itu pulang sampai rumah itu cuci tangan dulu sebelum megang pintu rumah kita sudah jelas ya? Nah, sekarang itulah penekanan beserta sudah diserap semua. Yang pentingnya sudah kami tekankan bahwa terus tadi ke ada belakang 4 tadi. tata perilaku dalam era new normal ya. Kemudian alasannya kenapa tidak dibenarkan berjabat tangan. Dari tadi Bapak ke kantor nggak pernah loh salaman loh. Sama kepala sekolah ya enggak, sama TI-nya juga enggak. Tapi bukan karena sombong-sombongan, bukan. Kita udah sama-sama mengerti bahwa itu tidak kurang tepat dilaksanakan sekarang sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah sekarang ini tambahan saja. Kita kan waktunya 1 jam nih, Pak itu. Nah jadi ini terakhir ya, ini Bapak kasih tahu bahwa kalian ini semua adalah generasi muda ya. Ini memang kita keluar dari materi sedikit, ini tentang narkoba sedikit aja. Karena Bapak itu masa penting dan kalau udah lihat siswa kayak gini udah pengennya ngomong ini aja gitu. Karena ini sangat penting buat kalian. Jadi kalian ini adalah generasi muda yang kalian nanti entah tahu jadi apa kita nggak tahu ya. Kalian ada yang jadi presiden, kita nggak tahu loh, ya kan? Ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, camat, atau pengusaha sukses kita nggak tahu. Nasib orang di tangan Tuhan, ya kan? Tapi untuk mencapai itu semua, kita harus merawat diri kita baik-baik dari muda. Jangan sebelum kita sampai situ kita udah habis duluan dengan yang namanya narkoba. Kalau kalian udah pakai sekali aja itu narkoba, itu akan ketagihan. Jadi jangan coba-coba pakai narkoba sekalipun. Mau ditawarin kawan, mau ditawarin gratis, mau dikatain kalau nggak mau dibilang gak gentle lah, jangan ada yang mau. Ingat ya,
Kalau sekali udah pakai pasti pengen 2 kali. Kalau 2 kali udah pakai dikasih gratis, habis itu disuruh bayar. Iya kan? Kalau udah nagih disuruh bayar. Kalau dia disuruh bayar minta duit orang tua, minta duit orang tua gak dikasih, marah, ribut sama orang tua. Barangin HP. Udah itu ujungnya maling masuk penjara. Sudah itu udah blacklist. Emang mau jadi apa kalau udah blacklist? Mau jadi orang sukses lagi? Ya kan? Nah itu rantai setan namanya ya. Rantai setan. Jadi harus diputus dari setan. Kalau kalian udah misalnya nih gak ketahuan, oke, gak semakin lama gak ketahuan, jadi bisa tetap sekolah, tapi nilainya gak bagus kok, ya kan? Nilai gak bagus, lulus, nilainya jelek. Nilai jelek mau ngelamar di mana? Mau ngelamar kuliah aja gak boleh, harus yang mahal. Terus mau dapat kerja di mana, ya kan? Dapat kerja gak boleh, akhirnya nganggur. Nganggur sementara umur naik terus, pengen kawin, tapi gak punya kerjaan. Tapi udah dikatain orang terus gak kawin-kawin. Akhirnya kawin tapi hidupnya pas-pasan karena gak punya kerjaan yang bagus. Kawin hidupnya pas-pasan, anaknya lah, istrinya hamil terus gak bisa disusu. Jadi lahirin tapi anaknya kurang gizi. Kalau anaknya kurang gizi berarti bodoh, ya kan? Bodoh lagi anakmu. Terus ulang kayak gitu lagi. Bodoh mau sekolahnya ulang. Nggak naik, bapak mamanya itu pusing terus, ya kan? Makanya awalnya itu adalah dari kalian sendiri. Kalau kalian merawat tubuh kalian baik-baik, sekolah baik-baik, tubuh ini kan milik Tuhan toh, jangan dicemari. Nah itu dosa mencemari tubuh sendiri, karena ini milik Tuhan, bukan milik kita. Pesan Tuhan sama tubuh kita, jadi kita harus merawat tubuh kita. Jangan dicemari oleh yang tidak baik. Ya kan, gitu kan? Jadi kalau kita rawat baik-baik, otak kita juga berkembang terus, mikir bisa bersaing sama kawan. Lulus, nilai bagus, daftar kerja disiapi keterima, daftar kerja kemarin pernah dapat gaji 4 juta sebulan. Udah itu kawin enak, bisa beli susu untuk anak. Susu dikasih waktu istri lahir, lahirin, anaknya pinter, sekolah pinter, nggak perlu di tempat